Gila guys, kabutnya ini udah kayak berasa zombie apocalypse nggak sih? Sekarang aku ngerti kenapa disebutnya Sapa the City in the Fog. Moin-moin semua, hari ini aku lagi di airport Jakarta lagi nih. Dan aku mau jalan-jalan bareng keluargaku. Kita udah lama banget nggak family trip. Jadi setelah nyocokin banyak jadwal, akhirnya kita sepakat buat ke Vietnam bareng. Jadi aku mau sekalian bawa kalian bareng, biar kita kuliner bareng, jalan-jalan bareng. Bakal seru deh pokoknya. Tadi kita habis check-in di sana, taruh-taruh bagasi, ambil boarding pass. Dan kita sekarang mau jalan ke gate-nya nih. By the way, kalau kalian nggak pernah ke Bandara Jakarta, ini tuh di Terminal 3, biasanya buat international flights tuh di sini. Ini sebelum kalian masuk flight, kalian bisa makan-makan banyak di sini. Ada banyak banget restoran, dan juga banyak nih tempat-tempat buat tunggu nih, buat duduk-duduk. Tapi kita sekarang mau langsung ke gate-nya aja, soalnya udah hampir boarding. Jadi daripada telat, mending kita langsung aja ke sana deh. Guys, jadi tadi kita habis jalan dari sana jauh banget. Terus kita udah sampai gate nih, gate 5. Nanti tinggal masuk pas udah di call. Biasanya kita masuk sini, mereka tunggu di depan. Sekarang kita masuknya bareng. Jadi guys, tadi kita udah lewatin imigrasi dan juga security. Terus aku turun di eskalator yang legendaris banget. Itu kayak the point of no return gitu. Jadi kayak setelah eskalator itu kalian tinggal cari gate, tinggal cari pesawatnya terus terbang. Jadi itu beneran poin dimana kalian tuh nggak bisa balik lagi. Jadi setiap kali aku turun dari eskalator itu tuh pasti rasanya tuh agak mellow, sedih juga. Soalnya tinggalin Indonesia, tinggalin teman-teman, tinggalin keluarga. Tapi kali ini aku bareng keluargaku, jadi feelingnya beda banget, seru banget. Jadi semoga di Vietnam lebih seru lagi ya. Let's go. Beneran cuma dapat selimut doang guys. Terus ada ini safety instructionnya, Airbus 321. Udah gitu doang. Sama nih kalau mau buat muntah. Pesawatnya lumayan kecil ternyata. Ternyata dapat makanan juga. Sekarang udah jam 3 tapi guys. Untuk makanannya kita dapat roti ini, lumayan masih anget. Terus ada butter juga buat rotinya. Terus tadi aku ambil yang ayam guys, ya ayam pakai saus. Terus ada nasi sama ada sayur-sayuran. Terus ada pisangnya juga. Kita cobain ayamnya. Ini pakai asam manis deh guys. Katanya sih lembut ya. Kita cobain. Bener nih asam manis. Rasanya biasa aja sih. Ayamnya juga nggak gitu soft ternyata. Kayaknya cuma dimasak, ditumis doang deh. Terus dikasihin sausnya. Ya namanya makanan pesawat ya. Standar lah. Harusnya di Vietnam ya bakal lebih enak sih makan makanannya. Semoga. Jadi guys, kita baru aja sampai di Hanoi. Aku jujur ngantuk banget, mataku kelihatan udah capek banget. Tadi soalnya flight itu jam 1, terus aku nyampe pesawat kan langsung tidur tuh. Terus jam 3 dibangunin buat makan. Habis itu aku tidur lagi, terus jam 6 bangun lagi, terus tidurnya itu nggak terlalu pulas, jadi capek banget. Ini by the way lorongnya panjang banget guys. Ini kita tadi udah ambil bagasinya, sekarang kita di depan airportnya nih guys, mau nunggu busnya, ada di halte 1. Ini depan airportnya gini nih, bagus juga ya, banyak tanaman-tanaman gitu. Udah aku baru nyadar kalau Vietnam itu dingin juga loh guys, ini 11 derajat sekarang. Aku pakai hoodie ini udah agak kedinginan, udah kayak berasa musim gugur di Jerman gitu. Tapi ini kita mau ke busnya nih, itu bus kita, ternyata udah datang ya, aku kira 30 menit lagi. Oh bukan ternyata guys, ini yang sebelumnya punya jam 7 punya. Kita punya yang jam 7.30.
Jadi harus nunggu 30 menit dulu nih. Jadi daripada kita gabut, kita mending cari breakfast dulu deh nih. Mungkin ada yang menarik di airport ini. Jadi aku pesan roti ini. Di dalamnya ada dagingnya gitu guys, sama sayurnya. Ini tadi 79.000 dong, berarti kayak sekitar 50.000 rupiah lah ya. Kita cobain. Oh. Ini rotinya kayak roti Indo sih, kayak soft gitu. Standar sih sebenarnya. Coba kita cobain pakai daging ini. Ini enaknya ada mintnya sih guys, jadi kayak nggak enak gitu. Soalnya yang lain ini kayak lumayan fatty. Ini kan masih ada fresh-freshnya, kayak ada timun sama mintnya. Tapi dagingnya jujur standar, kayak daging di oseng-oseng aja. Terus dikasih kayak oyster sauce gitu kayaknya. Oke lah, buat ngeganjel. Ini juga bikin kenyang kayaknya. Lumayan gede soalnya. Jadi udah makan, kenyang juga guys tapi. Soalnya tadi kayaknya lumayan gede deh, terus dalamnya kan daging semua kan. Jadi aku rate kayak 6/10 deh. Soalnya menurutku biasa aja, tapi ngenyangin juga. Kayak standar lah. Ini aku OTW lagi ke busnya. Ternyata busnya udah datang. Jadi kita bisa langsung masuk aja. Aku jujur langsung pengen tidur lagi sih guys. Soalnya aku masih ngantuk banget. Terus kalau yang ini itu yang sleeper bus. Dalamnya tuh ada kayak tempat tidurnya, spots gitu tuh. Apa nanti pas pulang pesen yang ini aja ya? Ini aku pesennya bukan yang sleeper bus guys. Jadi bukan yang ada pot-potnya, ini beda banget sama yang tadi kan. Tapi harusnya sih tempat duduknya lebih enak ya. Harus lepas sepatu. Jadi dikasih plastik, terus kita harus masukin sepatu kita ke sana guys. Kayak biar busnya nggak kotor deh. Kita udah sampai di busnya nih, langsung jalan ya. Tapi lihat deh, ini bangkunya enak banget. Ternyata ini massaging chair guys. Jadi dia bisa pijit juga. Lihat deh, ini kursinya kayak gini. Lumayan comfortable sih, lumayan empuk. Kita dapat headrestnya juga yang buat tidur lebih enak. Sama tadi ada, nih kita dapat selimut juga. Nggak terlalu beda sih sama yang sleeper bus. Bedanya ya ini cuma kursi aja, yang satu ranjang. Tapi ini juga bisa dikebelakangin kok guys. Ada banyak tombol-tombol di sini. Kita bisa naik atasnya nih, lihat ada yang buat footrestnya. Jadi bisa selonjorin kaki, naik turuninnya tuh. Terus ada juga nih yang buat belakangnya guys. Wah, jadi lumayan nih, bisa tidur juga sih kayak gini, enak. Oh, terus ini tuh yang buat pijitnya nih. Wah, ini ada, keren nggak ya? Nih kayak naik turun tuh ada bola-bolanya dalamnya. Ini bisa buat pijit. Ini juga bisa buat bikin tempat duduknya panas, jadi kayak ada heaternya gitu, atau dingin kalau kalian kepanasan. Oh, terus ini depannya ada meja nih. Main gede loh. Ini lebih gede daripada tadi yang di pesawat. Oke, dikasih minum juga by. Kasih minum sama tisu basah. Jadi kita berangkat dari Bandara Hanoi ke Sapa dan perjalanannya itu sekitar 6 jam. Jadi aku mau tidur dulu deh, soalnya agak ngantuk tadi, tidurnya nggak cukup nih di pesawat. Jadi I'll see you there. Aku baru aja dibangunin, sekarang udah jam 12.25 guys. Dan busnya itu kayak berhenti di pit stop gini. Dan ini dalamnya itu kayak kios-kios gitu guys. Jadi kalian tuh bisa beli makanan. Jadi busnya itu kayak berhenti biar kita bisa beli buat makan siang aja. Ini lumayan menarik sih, banyak banget makanan-makanan. Kayak ada sosis, ada snack-snack juga. Dan ada juga makanan besarnya guys. Aku tadi pesan pho. Ini khas Vietnam banget kan. Aku dari kemarin penasaran banget. Kalau di sini beda nggak ya sama kayak di Indo atau di Jerman. Tadi aku pesen tuh harganya 80.000 dong. Yang berarti tuh harganya 51.000 rupiah. Aku pesen pho guys. Enak nih, gue lagi dingin banget ternyata ya di Sapa.
Oh 16 derajat ya, tapi kok berasnya dingin banget ya. Ya kayak musim gugur di Jerman guys. Nah dingin-dingin gini enaknya makan pho. Ya coba ini. Yang masih kalau lagi dingin-dingin gini makan sup. Enggak. Kayak kurang sambal dikit deh. Nah sih guys, bener-bener segar. Ini dagingnya juga soft, jadi makannya nggak keras. Terus bahkan ada kayak bumbu-bumbu aromatik sama kayak rempah-rempahnya gitu kan. Ini lumayan kerasa sih. Yang pasti pho yang di Jerman yang sejauh ini aku pernah makan tuh kalah jauh sama yang ini sih. Ini walaupun tokonya in the middle of nowhere guys, ini kan di tengah-tengah jalanan gitu, tapi ini enak juga loh. Tapi jujur kalau dibandingin sama di Jakarta agak kurang medok sih. Mungkin karena kalau di Jakarta lebih banyak micin, dikasih micin gitu kali ya, jadi lebih gurih, lebih sedap gitu. Kalau di ini kayak lebih sehat gimana gitu, lebih plain tapi ada wanginya, terus rasanya tuh nggak terlalu kayak kuat gitu. Jadi dia kayak santai. Oh ya, mie-nya itu menurutku lumayan oke sih, kayak standar lah, kayak mie pho biasa. Nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga, jadi oke. Ini pho pertama kita di Vietnam. Aku jujur pengen cobain nanti yang di Hanoi juga, karena banyak yang bilang di Hanoi itu makanannya enak-enak. Jadi aku jadi kepo nih. Coba nanti kita bandingin ya. Ini untuk pho ini aku kasih 8/10 deh. Jadi guys, kita udah sampai Sapa. Tadi kita habis check-in hotelnya. Lumayan bagus, tapi aku pesennya itu harusnya luarnya mountain view guys. Dan kalian lihat ya, itu kabutnya tebel banget. Ini juga aku lagi jalan, kabutnya tebel banget hari ini. Padahal di weather, tulisannya cloudy aja sih. Dan sunny, cloudy sedikit sunny. Ini sayang banget nggak kata apa-apa. Ini ada arena gede, ini apa ya? Kelihatan nggak guys? Gila ya, kabutnya parah banget. Terusnya kayak gini nih bentuknya. Tapi ini gede banget. Ini tulisannya ini Sapa Square. Guys, tiba-tiba kabutnya nggak ada. Terus kita bisa lihat ada gunung tadi di situ. Langsung beda banget ya, langsung ini kelihatan banget gede. Ini kayaknya buat apa ya ini? Aku nggak ketemu sih jujur di Google. Ini buat apa? Tapi ini namanya Sunwell tuh di situ. Ada tulisan Sunwell-nya. Terus di kiri ada gerejanya guys. Nah first stopnya kita mau ke restoran dulu guys, makan siang. Kita udah sampai nih. Namanya Okuiho, nggak tahu lagi cara ngomongnya. Kita makan di restoran Vietnam gitu. Itu kita pesannya ada pork platter. Jadi itu pork terus dimasak kayak dengan berbagai cara. Terus kita juga pesan ada sup labu guys. Dan sup labunya itu ada ayamnya. Jadi ayamnya dimasak di sup labu, terus sup labunya dimasak di dalam labunya itu sendiri. Nah itu khasnya dari restoran tadi. Dan menurutku itu lumayan enak sih, tapi aku agak bias sebenarnya. Soalnya aku tuh suka sup labu pertama. Terus yang kedua ini lagi dingin banget, jadi pas pertama kali makan tuh gila, langsung ngerasanya anget banget, enak banget. Terus ayamnya itu tadi yang ayam hitam gitu guys. Jadi kayak kata papaku sih sehat. Soalnya biasanya itu dipakai buat obat-obatan Cina. Jadi katanya ayamnya lebih sehat gimana gitu. Tapi sebenarnya ayamnya rasanya kayak ayam biasa, tapi sup labunya menurutku enak banget. Yang bikin enak itu karena labunya itu kerasa banget, terus ada kayak kalian bisa nge-scoop labunya, jadi masih ada labu benerannya juga. Nah yang pork platternya ini menurutku biasa aja sih, kayak pork, ada yang digoreng, ada yang dikasih saus, ada yang cuman kulitnya doang, terus dicampur sayur. Terus ada juga yang kayak ungu-ungu gitu guys, kayak kenyal-kenyal. Aku kira awalnya ubi kan,
atau ketan, nggak tahu deh. Tapi kayak nggak ada rasanya, kayak tawar banget. Terus teksturnya cuma kayak kenyal-kenyal gitu. Ya harusnya dikasih saus deh. Tapi aku kurang suka sih yang gitu. Jadi kayak overall, kayaknya kalau untuk yang labu tadi aku bisa kasih 9 out of 10. Enggak lah, 10 out of 10. Soalnya itu menurutku lumayan enak. Aku nggak pernah cobain sup labu seenak itu jujur. Tapi kalau pork platternya itu menurutku kurang sih. Soalnya biasa aja sih, kayak cuman pork aja. Terus dikasih sayur. Kayak nggak ada spesialitasnya, dagingnya juga biasa aja. Jadi 5 out of 10 soalnya kayak mediocre, tengah-tengah. Jadi overall aku bisa bilang ya 7 out of 10 lah mealnya. Tapi porsinya banyak banget sih guys. Kita beli tadi totalnya itu 1,1 juta. Jadi kalau di rupiah itu sekitar 700 ribu kali ya mungkin. Dan tuh buat kita berlima itu kita hampir nggak habis. Dan kita semua itu kenyang banget jadinya. Jadi buat porsinya menurut aku worth it. Tapi rasanya hit or miss lah. Aku agak salah kostum deh, soalnya dingin banget. Kau kedinginan nggak Lan? Hah? Dingin kan? Dingin kan? Hah? Ini udah kayak mau ke Antartika gitu. Dingin banget. Ini aku udah pakai hoodie, dalamnya sweater, dalamnya kaos lagi, terus masih dingin banget. Kayak lebih dingin daripada musim gugur Jerman dah. Soalnya kalau musim gugur tuh biasanya kita ada heater soalnya ya, mungkin. Kalau di sini nggak ada heater sama sekali, jadi kayak terus dibuka-buka lagi jendelanya sama pintunya nih. Gila guys, kabutnya ini udah kayak berasa zombie apocalypse nggak sih? Oh gedung-gedungnya kayak Belanda gitu ya guys, jadi tipis-tipis terus tinggi-tinggi. Di sebelah sini juga nih kayak mode-mode Eropa gimana gitu. Ini kita ngangkatin diri dulu di toko souvenir deh. Banyak jualan tas, mereka sama baju. Gede juga ya tempatnya. Duh apa beli jaket ya? Duh dingin banget soalnya. Coba lihat jaketnya. Ada North Face guys, tapi kayaknya bukan asli deh pasti. Harganya juga nggak masuk akal sih, cuma 200 ribu. Berapa nih kalau di Indo? Sekitar 120 ribuan. Habis. Halo, jadi kita habis jadinya beli souvenir juga nih tadi beli mocha coffee sama salted coffee. Aku dengar lumayan enak, jadi lumayan buat oleh-oleh. Sekarang kita udah keluar lagi, dingin lagi, salah kostum nih. Nah ini kita sekarang mau jalan ke Sapa Lake namanya. Tapi nggak tahu ya kalau kayak berkabut gini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan sih. Iya kita udah sampai deh. Ini emang nonton kabut namanya. Ini apaan woi? Sapa Lake. Wow. Wow, Sapa Lake. Kelihatannya sampai sini doang, woi. Mungkin kalau nggak berkabut harusnya bagus sih. Gila nih lihat. Kabut semua ini kayaknya jarak kelihatannya kayaknya nggak sampai 100 meter deh. Parah banget guys. Gimana cara orang nyetir ya kayak gini? Sekarang aku ngerti kenapa ya disebutnya Sapa the City in the Fog. Ya guys, kita udah balik di tempat yang tadi lihat nih. Udah beda banget kelihatannya, ini udah kayak apocalypse gila. Lihat ini yang tadi, yang Sapa Square tadi nih, ini sekarang lebih berkabut lagi bahkan. Kita udah nggak bisa lihat sampai ujung sana. Tadi masih kelihatan kan? Nah ini sekarang kita OTW ke Sun Plaza guys. Itu salah satu mall terbesar di Sapa. Coba kita lihat bisa ketemu apa aja ya. Jadi kita tadi udah masuk ke dalam mallnya dan nggak ada apa-apa guys. Kayak beneran mallnya tuh gede banget. Kayak dalamnya kosong, cuman ada kayak satu toko baju, sama satu toko mainan, terus udah gitu. Kayak udah mati gitu deh mallnya.
sayang banget, padahal menurutku arsitekturnya keren banget. Nah ini sekarang udah mulai gelap nih guys, tapi masih berkabut aja. Gila, nggak kelihatan apa-apa. Jadi kita pulang, terus awalnya itu mau ganti baju doang, ganti kostum kan soalnya makin dingin nih. Terus keluar lagi ke night market, semuanya ketiduran. Soalnya capek banget. Jadi sekarang udah jam 10.49 dan aku mau makan malam. Karena udah capek semuanya, jadi kita pesen makanan lewat aplikasi aja. Jadi nanti dianterin ke hotelnya dan aku pesen banh mi. Ini murah banget. Tadi harganya itu 70.000, terus ada diskon-diskon lagi, jadi sekitar 50.000 dong. Jadi 30 ribuan rupiah lah. Dapetnya segini gede guys. Sebenarnya lumayan kecil sih, nggak gede-gede banget. Tadi aku pesan yang isinya meat and egg. Jadi dalamnya ini daging apa ya? Dalamnya ini daging ayam, terus ada egg-nya juga, terus ada sayurnya dikit. Kok agak kosong gitu ya? Anyway, coba kita langsung aja cobain banh mi Vietnam. Ini rotinya kayak yang crunchy gitu sih, yang lembut tapi luarnya crunchy. Ayamnya agak keras sih, agak kayak nggak lembut gitu. Telurnya kayak telur biasa. Terus ini ayamnya juga biasa aja sih. Jadi ini kayak kalian makan sandwich, kasih ayam, ada timun, kasih telur, terus dikasih kayak, ini kayaknya sriracha deh, kayak ada pedes-pedes sedikit. Terus udah. Ini menurut aku ini biasa aja sih, kayak mediocre sih, 5/10. Ini lebih tipis gitu rotinya, kayak tipis-tipis, terus ayamnya juga dikit. Buat harganya 30.000 rupiah segini, buat nyemil-nyemil oke lah. Tapi tetap kalau rasa 5 out of 10. Masih yang paling worth it yang makan siang tadi sih, yang entar yang pho atau enggak yang labu. Lebih enak yang labu sih. Semoga besok makanan lebih enak. Kita cobain di night market, aku kepo banget yang di sana. See you on the next day. Let's go. Jadi kita naik tangga yang monorail udah lewat 5 kali. Udah, ini kita beneran di atas.